Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Puji Lestari dengan NPM 23150610042. Saya dari kelas PSDB, di mana di sini saya akan melakukan pembuatan tugas akhir dari praktikum jaringan komputer judul 3, di mana di sini membuat sebuah konfigurasi VLAN dan juga tuking. Nah, di mana terdapat topologi, di mana topologi sendiri terdapat dua PC dan juga dua switch, di mana di sini terdapat juga IP address untuk switch 1 yaitu 192.168.1.11, lalu S2 192.1.12, dan juga PCA dan PCB, di mana untuk IP address sendiri yaitu 10.3 dan PCB itu 10.4, di mana subnet masnya sendiri sama semua yaitu /24. Nah, baiklah, di sini terdapat objektif, di mana objektif sendiri untuk part 1 kita membangun sebuah network dan juga mengkonfigurasi basic device settingnya. Lalu yang kedua kita membuat sebuah VLAN dan juga segmentkan port dari VLAN tersebut. Lalu yang ketiga terdapat sebuah maintenance atau melakukan sebuah maintenance terhadap VLAN port atau melakukan maintenance dan juga terhadap VLAN database-nya sendiri. Oke, nah lanjut untuk skenario keempat terdapat konfigurasi 802.1Q terang bit the switch. Oke, lanjut ke instruksi part 1, di mana kita diminta untuk melakukan pembuatan NIC port dan juga mengkonfigurasi basic device switch-nya. Oke, di sini kita buat terlebih dahulu, di mana kita untuk switch 1 sendiri kita menggunakan switch 2960, 2 switch 1 kita ubah, dan ini juga switch 2. Oke. Lalu lanjut untuk PCA dan juga PCB. Nah, PCA dan PCB. Oke, lalu lanjut. Di sini kita mengkoneksikannya menggunakan kabel koper. Di sini kita koneksikan ke F06 dan juga yang di sini F018. Oke, lanjut. Di sini kita untuk switch ke switch kita dari F01 fast internet 01 ke fast internet 01 juga. Oke, lanjut kita menggunakan LAN konsol dari PCA ke switch 1. Lalu untuk PCB juga kita ke konsol, kabel konsol ke switch 2. Oke, lanjut. Di sini kita setelah selesai, kita diminta untuk step 2 yaitu mengkonfigurasikan basic setting untuk setiap switch-nya. Nah, di mana untuk ini kita masuk ke bagian desktop tab di PC, lalu kita masuk menggunakan terminal. Oke, di sini kita bisa menggunakan terminal pada PC karena kita menggunakan kabel konsol. Oke, di sini kita masuk ke bagian enable, lalu kita config terminal. Lalu di sini kita memberikan switch ini hostname yaitu S1, hostname S1, lalu kita menghidupkan password menggunakan enable secret class. Jadi passwordnya ketika kita masuk ke Xmode yaitu passwordnya class. Oke, di sini kita menggunakan menghidupkan password untuk LAN konsol, di mana di sini kita masuk ke LAN konsol 0 dulu. Jadi kita ingin login, kita harus masukkan password bernama Ciso. Kita masuk ke line PTY0. Lalu passwordnya juga Cisco. Kita aktifkan menggunakan perintah login. Lalu lanjut kita di sini menginskripsi si password yang kita buat tadi menggunakan perintah service password enkripsi. Encryption. Oke. Sebelum itu kita harus keluar dari config lain. Kita harus masuk ke bagian config terlebih dahulu. Sudah, kita enkripsi.
Nah, lalu lanjut kita menghidupkan atau membuat banner yang mana akan memperingatkan seorang ketika ingin menggunakan device kita yang tidak memiliki akses. Jadi, kita menggunakan perintah banner motd $out horizon user only. Oke. Selanjutnya di sini kita mengkonfigurasikan IP address ke pilihan 1, di mana kita masuk dulu ke interface pilihan 1, lalu kita beri IP yaitu IP address 192.168.1.11 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lalu kita berikan perintah no shutdown yang digunakan agar si switch kita ini hidup. Lalu kita exit, kemudian kita masuk untuk men-shutdownkan interface yang tidak terpakai, yaitu interface di range fast internet 02 sampai 05, lalu fast internet 07 sampai 24 dan gigabit 01 sampai 2. Oke, kita masuk shutdown, kita matikan lalu kita keluar. Lalu lanjut di sini kita untuk mengeset si clock dengan perintah clock set tanggal. Oke, sebelum itu kita harus keluar dulu dari mode config. Nah, di sini kita baru bisa melakukan konfigurasi clock set. Lalu kita melakukan copy running config agar dia bisa mengkonfigkan ketika kita ingin memulai si switch tadi. Oke, sudah? Kalau sudah, kita diminta step 3 mengkonfigurasi PC host. Oke, kita masuk ke PC host bagian IP. Di PCA, ini PCA itu IP-nya itu ini 192.168 dengan subnet masknya 255.255.250 dengan default gateway 192. Oke, selesai. Lalu lanjut ke PCB, di mana PCB sendiri kita dia 10.4 255 default gateway-nya sama 10.1. Oke, sudah selesai. Kita akan konfigurasi, kita masuk ke step selanjutnya di mana melakukan text konektivitas, di mana dia itu di sini kita ketika ingin mengeping ke PCB dia seharusnya bisa. Yes. 4. Oke. Di sini dapat dilihat kita bisa melakukan ping ke PCB karena memang kita sudah melakukan konfigurasi antara PCA dan juga PCB. Jadi dia bisa melakukan traffic, lalu untuk dari PCA ke switch 1 itu tidak bisa. Kenapa? Karena memang dia belum melakukan konfigurasi untuk PCA ke PCA, dari PCA ke switch 1 atau dari PCB ke switch 2. Nah, karena memang kita tuh melakukan ping dengan beda device di berbeda subnetnya, jadi ping tersebut gak bakal berhasil. Jadi kalau mau berhasil kita harus berikan default gateway di dalam root trafficnya, atau di dalam traffic tadi kita akan memberikan default gateway-nya agar bisa melakukan subnet masknya di antara kedua PCA ke switch atau PCB ke switch seperti itu. Lalu kita lakukan dokumentasi dulu bahwa PCA dan PCB ini sudah bisa dilakukan ping. Lalu lanjut kita ke part kedua, yaitu membuat VLAN dan attachment card switch port. Kita masuk ke terminal VCA karena kita ingin mengakses switch 1. Oke. Di switch 1 kita mengetikkan masuk ke bagian konfigurasi terminal dulu. Lalu ketika sudah masuk, kita membuat VLAN 10 dengan perintah VLAN 10 nama operation. Lalu kita masuk ke pilihan 20 dengan nama Park Inload. Park Inload, lalu kita masuk ke pilihan 9 dengan nama Manajemen. Lalu ke pilihan 1000 dengan nama lalu kita selesai. Lalu kita lakukan hal yang sama ke switch 2. Kita buka terminal PCB, lalu kita lakukan hal yang sama untuk switch 2. Kita mulai dari awal untuk switch 2, di mana kita masuk ke
access mode enable, lalu konfigurasi terminal, kita bernama hostname S2, kita hidupkan, lalu kita masuk ke bagian, soalnya kita beli password Cisco, lalu kita masuk ke LAN PTY 04 dengan password Cisco juga. Oke, kalau selesai kita enkripsi si password kita dengan service password encryption. Oke. Oh ya, kita harus keluar dulu. Oke. Encryption. Oke, sudah selesai, kita aktifkan banner MOTD-nya. Kita Oke, sudah selesai. Kita lakukan konfigurasi VLAN. VLAN 10 dengan nama operation ini kita masuk dulu ke interface VLAN 1 dengan kita beli IP address juga 168.1.15 dengan subnetnya. Oke, lalu kita sudah not shutdown agar dia hidup, lalu kita matikan interface dengan range F0 2 sampai 17 yang tidak terpakai, fast internet yang 0 sampai 19 dan gigabit 01 sampai 2. Kita shutdown, kita matikan, lalu kita keluar. Dan kita lakukan set clock. Dan kita copy running text-nya, running config-nya ke startup config. Udah selesai. Kalau sudah selesai, kita buat VLAN di mana. Tadi saya udah buat VLAN 10. Sudah terbuat belum VLAN 10? Nama portnya sudah. Tinggal kita masuk ke VLAN 20. VLAN 20 dengan nama parking. Lalu VLAN 99 dengan nama manajemen. Lalu VLAN 1000 dengan nama native. Lalu kita masuk ke VLAN brief. Kita cek apakah di switch 1 atau switch 2 ini dia sudah aktif si VLAN-nya. Lalu kita lihat VLAN-nya sudah aktif, statusnya untuk VLAN 10, 20, 9 dan juga 1000. Oke, sudah selesai. Lalu kita aksesmenkan VLAN untuk interface-nya. Jadi kita masuk ke PC 1 di sini kita mensegmenkannya ke switch 1. Oke, kita masuk ke mode config lagi ke interface F06. Kita set port di mana kita mengganti portnya dengan mode akses. Oke, kalau sudah kita gantilah PC port ini menuju akses VLAN 10. Oke, kalau sudah kita remove VLAN 1 IP address-nya. Dan interface-nya VLAN 9 kita kasih IP, jadi kita switch lah si dari yang IP VLAN 1 ke VLAN 9 seperti itu. Oke, 98.11.255.255. Oke, sudah selesai, kita end, lalu kita cek VLAN berikutnya apakah sudah sesuai atau tidak. Di sini dapat dilihat bahwa untuk VLAN 10 dia sudah memiliki port fast internet 06. Nah, di sini kalau kita cek juga untuk IP interface-nya. Apakah dia sudah memiliki IP? Oke, di sini sudah memiliki IP si VLAN 9-nya yaitu ya 92.1.11. Oke, kalau sudah di sini kata dia kenapa status dari VLAN 99? Apa? Nah, statusnya itu up dengan protokol down. Kenapa? Karena memang VLAN ini tuh sudah ada di database tapi dia down karena VLAN ini belum di-assessmentkan untuk port yang aktif seperti itu. Oke, kalau sudah kita masukkan ke PCB untuk mengkonfigurasikan bagian switch 2-nya. Oke, di sini kita masuk ke mode config terminal, lalu kita masuk ke interface fast internet 018, lalu kita ubah juga switch conf-nya ke mode akses.
dan juga kita ubah si switch port ini aksesnya menuju VLAN 10. Oke, lalu kita berikan juga bahwa di interface VLAN 1 ini ada IP address. Jadi kita tukerlah dari VLAN 1 ke VLAN 99. Kita masuk ke VLAN 9, kita beri IP address 92. Oke. Sudah selesai, kita cek juga apakah kita keluar N dulu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk PS10 dia sudah memiliki port voice internet 0/18 dan juga kita lihat IP-nya apakah dia sudah memiliki IP. Oke, di sini sudah memiliki IP yang telah kita berikan semua. Oke, katanya apakah S1 bisa ngeping ke S2. Oke, kita coba ping S1 192.168.1.1.11. Oke, apakah bisa? Seharusnya nggak bisa ya, karena pilannya itu berbeda, di mana pilan S1 itu memakai pilan 10. Nah, sedangkan untuk switch 2 memakai pilan 99, jadi trafficnya tuh nggak nyambung. Nah, lalu kata dia, apakah PC A bisa ngeping PC B? Oke, kita coba untuk ngeping PC B. Oke, kita ping PC B. PC A. Oke, di sini nggak bisa. Kenapa? Karena memang interface F01 nggak ke accessment ke pilan 10. Di sini kita pakai fixed internet 01. Jadi karena di PCB itu yang tereksperimen itu di pilan 99, jadi nggak nyambung sama pilan satunya. Kita lanjut ke part 3, di mana kita akan melakukan maintain port segmen ke database. Di sini kita melakukan switch 1 untuk melakukan konfigurasinya. Oke, kita masuk dulu ke PCA switch 1, kita masuk ke konfigurasi terminal di range interface fast internet 11 sampai 24. Oke, kalau sudah kita ubahlah switch port untuk 11 sampai 24 itu untuk ke mode akses dan kita akseskan ke bagian mode akses pilan 99. Kalau udah selesai, jadi untuk yang dari pilan atau file tor 11 sampai 24, dia akan masuk ke mode akses pilan di-assignmentkan ke pilan 99. Oke, coba kita cek. Harusnya dia sudah benar, dia sudah berubah. Lalu kita cek untuk re-assignment-nya. Jadi untuk F011 dan juga F021 yang 11 sama 21 akan kita pindahkan ke pilan 10. Oke, coba kita pindahkan interface lens F011 sama F021. Kita masuk ke mode terminal dulu, interface R11 sama F021, di mana kita pindahkan ke switch port ke pilan 10, jadi 99 kita jadikan ke pilan 10. Kita cek lagi apakah dia sudah oke, dia sudah pindah 11 ke 521. Oke. Lalu di sini kita lakukan remove lah si 24 ini, jadi kita akan menghapus 24 yang ada di sini agar dia tidak ada di 9 atau dia nggak ada di pilan mana. Oke, kita masuk ke pilan 24. Oke, salah. Interface 24. Lalu kita berikan akses ke pilan ini. Jadi dia tidak akan masuk ke pilan A. Kalau kita cek harusnya dia nggak ada dimanapun. Oke, di sini sudah hilang dan tidak berada di pilan manapun. Oke, seperti itu. Di sini kita remove pilan ID from pilan database. Oke. Di sini kita akan masuk ke interface F024 tadi. Oke, sebentar. Masuk ke interface F0 jika mau memberikan interface tersebut aksesnya ke pilan 30. Tetapi di sini pilan 30 tuh nggak ada, jadi dengan begitu jadi kita harus membuat pilan 30 dengan nama itu default. Jadi namanya
itu nanti 0030. Oke, kita cek coba. Kita cek di sini dia akan muncul pilihan 30 nih, pilihan 30 dengan nama pilihan 0030 di mana portnya itu F. Oke, kita hapus aja pilihan 30. Oke, sudah selesai. Kita cek lagi, harusnya udah hilang pilihan udah benar. Di sini pilihan 30 sudah hilang. Oke, lalu di sini dia akan kita diminta untuk masuk lagi ke bagian interface F024 di mana kita tidak memberikan akses ke pilihan manapun. Udah selesai, kita keluar. Kita cek lagi. Apakah dia sudah? Oke, dia sudah hilang dan masuk ke bagian default karena kita sudah tidak memberikan aksesnya ke VLAN. Nah, terus kata dia, why? Kenapa kita harus melakukan reassessment atau melakukan assessment kembali ke port yang ke VLAN sebelumnya? Sebelum kita menghapus VLAN dari VLAN ke database, karena interface yang telah kita lakukan ke assessment dari VLAN akan menghapus dari VLAN database, jadi dia nggak bakalan aktif untuk port tersebut dan nggak bisa digunain. Ini bisa jadi hal yang tricky atau hal yang trik lah ya. Ketika dia ingin melakukan troubleshoot, kita harus masuk ke interface dan tidak mengaktifkan port tersebut. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke port terakhir, yaitu mengkonfigurasikan 802.1 Q between the switch. Oke, di sini kita masuk dulu ke bagian switch 1. Di mana di bagian switch 1 kita masuk ke bagian interface fast internet 01. Oke, soal sudah kita ubah si switch port ini menjadi modenya dinamik. Sudah di mana dynamic reliable digunakan untuk agar port tersebut itu modenya itu dinamik atau bisa digabungkan seperti itu. Oke, di sini kalau kita lihat untuk modenya itu dia akan aktif semua karena kita tuh memberikan port F01 menjadi mode disable, jadi tidak masuk ke pilihan manapun. Oke, begitu. Lalu kita untuk melihat di mana pilihan F01 kita itu ada di mode interface terang. Dia ada di mode terang. Lalu kita lihat interface terang. Di sini F01 mode itu dia dengan satu set ranking di mana natif pilihan itu ada di natifnya bisa berubah-ubah seperti itu. Oke. Di sini kita lihat untuk di switch 2 ini kita bandingkan dengan switch 2 S. Nah, F01 dia untuk modenya itu dia auto. Kalau di sini lalu kita lanjut. Oke, kita lanjut untuk melakukan ping. Memverifikasi dari S1 apakah bisa ke S2 atau bisa PCA ke PCB. Kita coba. Nah, dia bisa. Lalu untuk dari PCA ke PCB. Dari switch 1 ke switch 2. Kita coba. Switch 1 ke switch 2. Ping. Dia bisa dari switch 1 ke switch 2. Oke. Kenapa? Karena memang switch dari pilihan switchnya itu ada di pilihan 99 dan PC itu ada di 910. Jadi pingnya itu tidak akan berhasil karena memang dari PCA ke switch 1 itu memiliki pilihan yang berbeda interface-nya. Oke. Di sini kita bakal masuk ke bagian terakhir, yaitu mengkonfigurasi secara manual
interface F01. Oke, kita masuk dulu. Di mana kita masuk ke mode konfigurasi terminal, lalu masuk ke interface N01, di mana kita ubah portnya menjadi trunk. Lalu kita lihat untuk ini dia sudah manual seperti itu. Jadi dia untuk hal tersebut jadi manual. Oke, bisa kita ingin mengubah pilihannya jadi 1000 misalnya, bisa saja dengan kita masuk ke interface tersebut, lalu kita ubah trunk natifnya. Oke, bisa. Coba kita cek. Nah, dia sudah berubah nanti pilihan jadi 1000. Oke, lalu kalau kita cek di S2 apakah dia sudah berubah? Apakah dia seperti apa gitu? Nah, di sini lihat tampilannya masih satu karena tampilannya kenapa kita harus mengubah pilihannya di tengah? Karena kita kalau kita nggak ubah akan jadi pilihan satu, jadi notif pilihan itu security-nya itu berbahaya, risk gitu, karena semua itu berbeda, jadi untuk kontrolnya itu bisa kita ubah agar dia tuh bisa terkontrol gitu, jadi tidak di pilihan satu, jadi tidak terdefinisi. Oke, seperti itu. Lalu ada pertanyaan di mana pertanyaan pertama ada kenapa kita harus mengizinkan untuk host itu pilihan satu berkomunikasi ke pilihan 99. Kenapa? Karena memang untuk enter pilihan itu routing itu harus membutuhkan layer 3 device untuk melakukan ping antara pilihan tersebut. Lalu apa sih benefitnya? Jadi benefitnya itu termasuk kita tuh pilihan itu tuh banyak benefit. Pertama, dia security-nya itu bagus. Lalu dia bisa menghemat biaya, performanya tinggi dan juga uh, bisa menghemat start IT. Jadi dengan begitu kita harus memberikan pilihan agar bisa menjadi organisasi yang efisien. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan eksperimen terhadap topologi yang telah kita bangun, di mana eksperimen ini diminta untuk menambahkan satu device tambahan, di mana device-nya itu bebas. Nah, di sini saya akan menambahkan device, yaitu device-nya adalah komputer atau PC. Nah, kita langsung saja ambil device PC-nya, kita sambungkan dari PC ini ke switch 1. Oke. Ke bagian fast internet 07. Lalu di sini karena kan kita sebelumnya sudah melakukan shutdown ke port yang telah kita pakai termasuk di port 07 ini. Oke, nah di sini kita akan melakukan konfigurasi dulu dari switch ini agar dia bisa kita pakai. Lalu kita masuk ke terminal. Oke, di sini kita masukkan password, lalu kita masuk ke access mode dengan passwordnya kelas, lalu kita mode enable, kita mode configure mode, lalu kita masuk ke interface fast internet 07, lalu kita dan berdia kita hidup. Kalau udah hidup kita berikan IP PC, kita ubah jadi VCC, lalu kita berikan IP ke VCC ini, di mana IP-nya sendiri kita kasih 192.168.10.5 dengan subnet masknya 255.255 Java gateway-nya 92.168.10.1. Udah selesai, kita lakukan konfigurasi, kita coba lakukan percobaan ping dari PC A ke PC B ataukah bisa atau tidak. Kita coba ping dari PC A 192.168.10.3. Kita tunggu apakah dia bisa. Seharusnya bisa sih. Seharusnya nggak bisa karena memang untuk
post fast internet tersebut berbeda VLAN-nya karena VLAN A dan VLAN B-nya beda. Kita cek dulu untuk fast internet. Nah, ini dia masuk ke VLAN berapa? Kita cek dulu. Dia masuk ke VLAN berapa? Kita masuk ke bagian ini, kita lihat VLAN-nya berapa. Nah, dia untuk fast internet untuk fast internet 06 dia masuk ke bagian 10. Kalau di fast internet ini kita coba cek apakah dia enable kelas atau SSLB. Lalu dia untuk F018 dia berada di VLAN 10, artinya portnya itu X07 itu harus berada di VLAN 10 agar dia bisa melakukan ping dari PC A ke PC B. Kita buat untuk interface FA07-nya. Kita masuk ke mode konfigurasi terminal, lalu kita masuk interface-nya 07, di mana switch port-nya modenya itu kita ubah menjadi mode access. Kemudian switch port-nya udah kita ganti ke mode akses, dan di switch port aksesnya kita masukkan ke VLAN 10. Oke, kita cek untuk brief tersebut, VLAN brief, apakah dia sudah masuk ke 10. Pas dia udah masuk ke 10, kita coba lakukan ping dari PC C ke PC A dan B. Oke, kita coba apakah sudah berhasil. Nah, dia sudah bisa berhasil melakukan ping karena untuk VLAN tersebut kita sudah berhasil memasukkannya. Jadi VLAN-nya udah sama. VCB juga udah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya terkait bagaimana cara membuat mungkin cukup sekian. Tadi saya juga cukup sekian lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.